selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya di sana, Sobat Relation? Untuk kali ini kita kedatangan Wakil Rektor dari Universitas Abdul Aziz Lamajido. Baik, langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Rektor hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Senang sekali bisa ketemu ya di tempat ini. Luar biasa. Iya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemajuan Universitas Aslam mengenai podcast ini? Ini sebuah kemajuan ya di Aslam ya. Nah, saya berpendapat bahwa apa yang sekarang ini di Aslam itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, era sekarang ini kan era teknologi. Benar sekali, Pak. Nah, era kaum milenial di mana berbagai informasi, ilmu pengetahuan, sifatnya kejadian di luar negeri dan di Indonesia itu begitu cepat dinikmati ya. Iya, apalagi sekarang era digital ya, Pak. Pasti itu. Nah, anak-anak kita memang sudah berada pada era dan masa itu. Nampaknya kemajuan teknologi, lalu kemudian dukungan ilmu pengetahuan melalui informasi seperti begini itu memang sudah sebuah kebutuhan bagi anak-anak kita ya. Iya. Dan berbicara tentang teknologi yang semakin maju saat ini, kita saling sangat erat kaitannya dengan kehidupan kampus. Benar sekali. Jadi apa hal yang menarik dari Bapak ini sebagai bagian dari kehidupan kampus? Iya, yang pertama secara global ya, kecenderungan teknologi itu merupakan bagian penting. Nah, oleh katakan kaum generasi muda, kaum milenial atau masyarakat secara keseluruhan itu sangat tergantung kepada teknologi dan informasi itu karena memang itu eranya seperti itu. Nah, dunia kampus juga itu memang memerlukan sebuah informasi yang cepat, berkualitas, lalu kemudian tanpa ada sesuatu yang berkaitan. Kalau zamannya dulu kan bisa terhalang ya, dengan peralatan yang kurang canggih, kurang memadai. Anak-anak kita itu, waduh, tidak ada alasan lagi ya Pak. Alasan. Ya mereka itu kecerdasan mereka itu sangat terbantu. Benar-benar. Nah, apa yang kemudian mempunyai korelasi atau hubungan ya, kalau kita mau katakan seperti itu, Aslam ini akan mengarah ke situ. Nah, saya juga sebagai warik yang dipercayakan di bidang kerjasama dan pengawasan sangat mendukung apabila kemudian teknologi merupakan bagian sangat penting di dalam mentransfer ilmu pengetahuan, lalu kemudian memberikan pemahaman dan anak-anak didik kita, mahasiswa kita itu berada dalam era globalisasi dan itu yang bisa kita hindari. Seperti itulah kemudian yang akan kita letakkan nilai-nilai informasi itu menjadi sebuah hal yang penting bagi mahasiswa Aslam. Seperti itu. Nah, menurut Bapak apa nih? Adakah pengalaman paling berkesan Bapak selama berkecimpung di dunia kampus ini, Pak? Iya, saya kira karena saya memang dari awal adalah seorang pendidik, ya dari setelah selesai S1 saya jadi melamar menjadi dosen di Unpad. Nah, sampai kemudian mengikuti pendidikan S2, S3, S2-nya di Gajah Mada, lalu kemudian S3-nya di Unpad, Universitas Padjadjaran. Jadi hal yang menarik itu baik secara pribadi maupun dalam kapasitas selaku dosen itu memang ya tadi kita ingin mengatakan bahwa teknologi atau informasi itu merupakan bagian integral secara keseluruhan untuk yang pertama memberikan informasi kepada mahasiswa itu agar mereka cepat. Tidak seperti zaman Bapak dulu masih dengan buku. Iya, benar. Tapi sekarang melihat gadgetnya itu mereka begitu mendapatkan informasi begitu cepat. Nah, apa hubungannya dengan khususnya untuk Aslam ya, ketika kita menggunakan teknologi informasi yang begitu cepat. Itu tadi ada sebuah pemahaman. Ada sebuah pemahaman yang cepat bagi mahasiswa kita untuk pertama dia mengetahui masalah atau dia mendapatkan informasi.
Nah, lalu kemudian yang kedua adalah dia mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dengan cepat, seperti yang begitu. Nah, tahapan-tahapan seperti ini, dunia kampus itu dengan teknologi merupakan bagian penting. Bagian penting baik untuk dirinya sendiri maupun dia ketika dia berada di komunitas masyarakat, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ya selaku warik bidang kerjasama dan pengawasan, nah kita mau menempatkan teknologi sebagai bahagian atau ujung tombak untuk bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa kita melalui informasi yang cepat, sehingga ilmu pengetahuan maupun buku-buku yang sebenarnya kita butuhkan itu begitu mudah didapatkan oleh mahasiswa kita. Nah, yang kedua, ini yang penting bagi saya, Universitas Azlam ini itu harus menempatkan pada barisan terdepan di dalam bagaimana memberikan informasi atau metode pengajaran ataupun materi-materi itu didapatkan melalui informasi yang cepat, seperti begitu. Karena yang sekarang ini yang terjadi di dunia yang sudah maju atau negara-negara yang sudah maju seperti Amerika dan lain sebagainya, kawasan Amerika, Eropa, itu mereka sudah memang seperti itu mahasiswanya. Nah, kalau kita mau melihat juga di Indonesia, universitas seperti besar seperti UGM, lalu Unpad, lalu kemudian kalau di kawasan Sulawesi Tengah seperti Makassar atau Unhas, memang informasi itu menjadi bagian penting untuk kemudian satu, kualitas mahasiswa kita baik, lalu kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga ketika mau menempatkan atau menyekolahkan anaknya pada universitas yang berbasis teknologi itu memang sangat menjadi sebuah kebutuhan, seperti itu. Betul sekali. Ya. Tadi kita sudah menyinggung tentang era digital ya Pak, Ya, dari benar. awal sampai saat ini. Ya. Adakah kendala yang Bapak rasakan sebagai pengajar dan juga sebagai melihat tanggapan Bapak mengenai mahasiswa dalam proses belajar mengajar dalam menyesuaikan dengan era digitalisasi Ya. ini? Adakah kendala dengan mensinkronkan antara dosen dan mahasiswa di era digitalisasi ini Pak? Ya. Kalau yang dimaksudkan dengan kendala yang ini ya, yang pencapaian kepada tujuannya dengan kendala itu, saya kira di era sekarang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menghambat ya. Yang penting tersedia sarana, itu kan intinya. Iya benar. Era digital itu sangat tergantung kepada sarana. Nah, apabila sarananya itu mencukupi, maka kemudian halangan-halangan seperti itu hampir tidak ada. Nah, kalau dulu mungkin bisa terjadi seperti itu karena tingkat regenerasi yang terjadi itu agak lambat. Tapi kan sekarang tidak. Nah, kenapa? Saya bisa mengambil contoh. Anak-anak dengan usia 5-6 tahun itu sudah paham Mengenai gadget. Mereka ya, Benar sekali. pegang gadget, dan bahkan ya cucu saya aja bisa Mengakses. bisa membuka, bisa menggunakan, bisa kemudian mengkontak saya. Saya tiap hari dengan cucu saya itu dia menelpon dan itu bukan apa, pakai video. Lalu saya tanya kepada ibunya, kamu ajar dia? Tidak Pak, dia tahu sendiri. Nah, jadi itu yang kita lihat bagaimana kecepatan atau pemahaman anak-anak di era seperti sekarang ini. Dia berbeda dengan era kita ya. Betul. Untuk membuka hal-hal yang berbau elektronik itu susah. Tapi sekarang mereka dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka, jadi manusia itu kan dia bisa mengetahui sesuatu apabila pada lingkungan itu memang disediakan sarana-sarana seperti itu. Nah, sekarang ini sehingga asumsi itu ketika kita tempatkan dalam konteks perguruan tinggi, maka sebenarnya mahasiswa kita itu bisa menggunakan sarana elektronik sepanjang kita menyediakan sarananya. Nah, pada persoalan itu, ya, nah, sehingga tadi saya ketika berada di ruangan perpustakaan, saya membandingkan, saya katakan di kota-kota besar itu semua informasi atau mencari buku atau kemudian mencari referensi itu tidak lagi menggunakan
buku yang Buku dibuka. teks. Tidak, iya. Sekarang udah digital ya Kak, e-book ya Pak ya. Digital. Iya. Ya, lagi itu ya, sehingga kemudian mudah mendapatkan. Lalu kemudian mereka membacanya, nah itulah menambah pengalaman, pengetahuan, dan ketika mereka mengerjakan tugas dan lain sebagainya begitu cepat mereka ini kan. Nah itulah peningkatan kualitas mahasiswa kita atau perguruan tinggi. Ya selaku waris dua, saya ingin mengarahkan seperti itu. Nah, salah satunya ini kan media ini sudah bahagian dari tahapan untuk lebih maju lagi. Nah seperti itu kira-kira. Oh iya Pak. Adakah kendala kita sebagai pengajar nih Pak dalam menyesuaikan ini ke mahasiswanya? Menyesuaikan era digital ini Iya, dengan mahasiswa. digital, Kita sebagai pengajar apakah ada kendala khususnya Bapak mungkin yang Oke. Bapak rasakan? Kalau saya mengatakan tidak ada kendala karena ternyata mahasiswa kita entah dia dari daerah terpencil atau apa itu cepat menyesuaikan. Saya juga kan tadinya mengatakan seperti begitu. Ada asumsi bahwa pemahaman digitalisasi, penginformasi yang berbasis kepada peralatan yang canggih itu mungkin anak-anak di pedesaan itu lemah dia. Tetapi ternyata tidak terjadi. Gampang menyesuaikan ya Pak? Cepat sekali. Berarti mahasiswanya cepat menyesuaikan, dosennya pun cepat menyesuaikan. Cepat sekali. Bahkan kalau kita tidak menggunakan sarana yang berbau elektronik itu mereka protes. Loh, Bapak sepertinya manual dan ketinggalan zaman. Iya. Nah, sehingga saya selalu mempersiapkan untuk supaya menyesuaikan dengan keinginan mereka. Jadi ada asumsi yang ini pasti anak-anak yang di kampung-kampung itu mereka tidak bisa menggunakan atau tidak paham menggunakan teknologi. Ternyata tidak. Mereka paham, mereka tahu. Mereka bisa menggunakan itu. Nah, karena hampir semuanya kalau kita lihat kan anak-anak sekarang kita tidak ada satupun yang tidak pegang HP. Iya kan? Tidak ada lagi yang HP yang jadul sekarang ya. Sekarang sudah smartphone semua ya Pak. Makanya saya biasanya begini, saya tes kan, saya kasih materi. Nah lalu saya tanya, materi ini apa yang dimaknakan dengan apa yang saya sampaikan itu, kamu ngerti nggak? Nah saya coba menampilkan pertanyaan seperti begitu. Nah lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bereaksi, dia buka HP-nya dan sudah bilang, Pak yang Bapak maksudkan ini. Saya tanya, kamu dapat dari mana? Pak ini Google ini Bapak punya itu ya. Bayangkan itu kan? Iya. Langsung menemui jawaban secara instan. Langsung. Nah, apa yang terjadi? Jadi komunikasi di antara mereka pertama. Mereka sudah dapat informasi, berarti mereka punya motorik berjalan kan? Berjalan ya. Nah, lalu ketika kita dialog, mempertanyakan tentang apa yang saya tanyakan dengan materi yang mereka dapat, mereka connect. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa memang kita harus berada pada era digital seperti itu, sehingga kita tidak mengklasifikasikan kok anak ini bodoh, kok anak ini ketinggalan, tidak. Jadi mereka harus soal kecepatan saja, dan keahlian untuk membuka laman-laman atau materi-materi yang memang ada di situ kan. Ya tentunya lebih canggih lagi kalau mereka mempunyai perangkat yang lebih tinggi kualitasnya. Sudah punya Mac dan sebagainya itu kan. Nah, menurut Bapak nih, apa perbedaan yang sangat signifikan di era saat Bapak menjadi seorang mahasiswa dengan mahasiswa saat yang ini? Sekarang, iya. Pertanyaannya bagus sekali. Itu yang ingin saya katakan. Di zamannya Bapak itu malah di zamannya jadul. Tidak ada yang berbau informasi seperti ini, sehingga kemudian yang kita hanya ketahui adalah kita bawa pensil, bawa pulpen, itu pun pulpennya kan pulpen jadul. Iya benar. Nah, lalu kemudian dosen kita juga pada saat itu ya jadul juga, mereka coba diktat, modalnya diktat, lalu kemudian didikte. Kalau zaman dulu udah ada laptop apa belum Pak? Diimla ya? Sekarang didikte kan? Dibaca. Ya kita memang tidak bisa melakukan sebuah koreksi atau apa, karena memang secara keseluruhan era kita seperti itu. Bukunya kurang, kalau ada sifatnya stensilan,
Nah, lalu kemudian untuk mendapatkannya juga itu susah, tidak ada literatur yang baku seperti itu. Nah, sehingga kita bentuknya stensilan. Ya dosennya pun juga terbatas pemahamannya dengan buku-buku yang sifatnya sangat sederhana. Nah, kalau kemudian ditanya kepada bagaimana perbedaan antara yang zaman dulu ya, dan compare ya, atau membandingkan itu dengan yang zaman sekarang, memang sangat jauh berbeda karena kita membicarakan memecahkan masalah hanya konteks-konteks lokal. Sehingga kemudian berimplikasi pada saat membuat skripsi pun itu ya yang standar-standar lah seperti itu ya. Instan ya Pak ya. Instan ya pokoknya masalahnya yang sederhana, lalu kemudian menggunakan teori yang tidak seperti sekarang. Nah, gitu. Jadi tingkat kejadulannya ya memang luar biasa. Nah, berbeda kan dengan yang era sekarang ya. Anak-anak kita itu sudah menggunakan atau mau menulis, memaparkan sebuah tulisan-tulisan yang menarik. Seperti itu. Itu sebuah periode. Jadi saya sampai mengatakan kita tidak bisa menafikan bahwa era teknologi itu merubah segalanya ya, peradaban yang dia rubah ya. Nah, cara berpikir, cara mengambil keputusan, gestur dan lain sebagainya. Benar. Gestur kita anak-anak sekarang kan gestur yang berkaitan dengan apa yang mereka ketahui itu. Dan semakin modern. Semakin modern. Nah, jadi kalau yang bisa membandingkan dalam bentuk yang hal-hal yang lucu aja. Kalau kita memanggil teman kita di zaman dulu kan gestur dia untuk menyapa kita berbeda, ya kan? Itu berbeda. Bagaimana itu Pak? Nah, misalnya begini, saya memanggil teman yang di sana. Nah, jawabannya itu juga, misalnya, Amir, dia hanya katakan, kenapa? Kan begitu pertanyaannya zaman dulu. Kenapa? Sesimpel itu. Nah, tapi kan sekarang tidak. Nah, tidak. Pertanyaan, Amir, terus dia akan cara pandang gitu, dia akan dilihat dia pegang apa atau dia dalam posisi seperti apa. Nah, kalau dia pegang gadget, maka pertanyaannya, gadgetnya hebat ya, Mac ya. Oh, berarti orientasi. Orientasinya kan situ. Kamu sudah tahu nggak informasi tentang ini? Terus dia ini sekarang saya buka. Kamu sepak bola kemarin itu dia klubnya ini menang nggak? 2-0 ini karena saya lihat. Berbeda dengan kita kan zaman kita dulu. Kamu ngapain? Ini lagi main layang-layang. Pembahasannya lebih sederhana. Jadi nuansa modern itu sangat melekat di zaman sekarang. Nah, gitu. Kita lihat kan sekitar di sini, kita bisa melihat bagaimana gestur anak-anak kita. Betul. Dalam kaitannya dengan mereka menggunakan teknologi atau tidak. Nah, gitu. Benar sekali Pak. Berarti kalau saya dengar tadi yang Bapak cerita, berarti dulu ini sistemnya sangat sederhana. Menjadi mahasiswa dibanding yang sekarang. Tapi Pak, anehnya di pandangan saya itu bahwa orang-orang zaman dulu itu justru hebat saat ini sebanding dengan maksudnya sepantaran saya saat ini Pak. Maksudnya mungkin prosesnya ya Pak ya. Prosesnya yang membentuk karakter itu sehingga terlihat bahwa pandangan edukatifnya itu lebih kelihatan edukatif dibanding anak-anak saat ini. Apakah gadget ini mempengaruhi itu Pak atau gimana? Saya pahami pertanyaannya menarik gitu ya. Nah, kalau kita melihat Bapak juga kan lebih kelihatan intelektual gitu ya maksud saya Pak. Lahir di tahun-tahun 60-an begitu ya. Jadi masih menikmati ada begitu. Nah, kenapa ada perbedaan? Pertama adalah perbedaan nilai. Di zaman dulu nilai-nilai tentang kearifan lokal, tentang adat istiadat, budaya, lalu kemudian pertanyaan atau batasan antara kamu bisa dan kamu tidak bisa itu sangat ketat seperti begitu kan. Nah, sehingga perilaku kami di era-era 60-an itu sangat patuh kepada nilai-nilai tersebut. Nah, sehingga orang bisa membandingkan, kalau di zamannya dulu itu tidak ada perkelahian massal,
tidak ada caci maki, tidak ada apa penyimpangan yang sifatnya menyalahi adat istiadat, itu kan tidak ada. Lalu kemudian kita bandingkan, kalau sekarang nampaknya luar biasa ya perubahannya. Itu tadi salah satunya adalah teknologi. Nah, ketika teknologi itu memaparkan apa yang terjadi di negara-negara yang bebas seperti Amerika, Eropa dan lain sebagainya, itu kan mereka menampilkan sebuah kebebasan dan kita secara vulgar kita bisa melihat. Dan mempengaruhi cara pandang mereka ya. Mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Nah, ditambah dengan begitu mudahnya kita bisa menikmati film-film yang sifatnya berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya, itu kan mempengaruhi kita. Nah, tibalah saatnya kita membandingkan, mengcompare itu kan. Oh, sepertinya mereka lebih bebas ya dibandingkan kita. Yeah. Nah, padahal kalau menurut saya itu tadi bahwa memang nilai-nilai itu ketika kita berada dalam sebuah ruang di mana ruang itu tidak terkontaminasi, maka kita patuh pada ruang itu dengan adat istiadat yang berlaku. Tapi sekarang kan tidak bisa lagi. Betul. Pada saat kita mau mengikuti seperti dulu, terasa bahwa kaku. Nah, terasa bahwa kaku kan ya, sehingga kemudian ya kiblat kita bukan berarti kita sangat modernis, tetapi memang nilai-nilai adat istiadat itu bukan dia tergerus, tetapi ada seleksi. Mana yang lain, anak-anak sekarang juga dia pintar menempatkan. Kalau dia lihat bahwa lawan bicaranya adalah orang yang memang tidak berada di zamannya mereka coba kita lihat kan, mereka menyapa tapi singkat. Iya. Kan, halo om, halo opa, halo oma, halo tante, apa kabar, sehat-sehat oma, tante, kakek dan lain sebagainya. Stop. Sampai di situ. Stop sampai situ saja. Tapi dia sudah memperlihatkan bahwa dia peduli dengan cara menyapa. Tapi kalau anak di antara mereka, anak milenial saya ketemu, pasti beda. Beda yang mereka beda cara komunikasi. Cara komunikasi dia langsung mengatakan, kemarin gitu saya melihat saya melihat sebuah artikel, sebuah begitu, bukan sesuai dengan zamannya mereka. Dan itu dialognya kan dialog hiburan, tapi bahasa ilmiah. Ya. Gitu. Seperti itu. Ya, kita tadi berbicara tentang menyinggung tentang komunikasi nih Pak. Bagaimana adakah tips atau trik Bapak ini bagaimana cara berkomunikasi dengan atau pendekatan dengan mahasiswa di era digitalisasi ini? Okay. Apakah ada trik and trik khusus untuk menyesuaikan, karena kan gap year ini kan lumayan jauh nih Pak, sebagai kita tenaga pengajar dan mahasiswa. Tapi di setengah itu ada yang namanya era globalisasi dan digitalisasi. Apakah ini ada komunikasi khusus, trik and triknya itu gimana menyesuaikan dengan mahasiswa? Betul, ada. Itu yang saya praktekkan sekarang. Jadi saya mengajar di S2, S1, S2, S3. Nah, ini tiga tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang berbeda saya bisa menyelesaikan. Nah, tentu saja dengan pemahaman tentang karakter ya. Ya, benar. Karakter dan usia mereka yang mempengaruhi perilaku. Di tingkat S1 itu tetap saya menggunakan, ini kan sudah masuk di milenial mereka. Nah, tetap saya menggunakan bagaimana teknik untuk yang utama berkomunikasi dengan anak-anak di tingkat S1 itu komunikasinya adalah komunikasi sifatnya kita memberi motivasi kepada mereka, memberi motivasi dengan gaya-gaya milenial, lalu kemudian meminta mereka untuk memberikan respon. Nah, sebatas dalam tahapan klasifikasi pendidikan, kalau dia S1 dia cukup menggambarkan aja, deskriptifkan saja. Ya. Hanya deskriptif saja. Tapi ya kita menggunakan adalah bagaimana ketika dia menggambarkan tentang sesuatu yang kita tanyakan, itu mereka mampu mendeskriptifkan dengan gaya mereka. Nah, tapi kemudian ketika dia S2, dan dia berada pada tahapan analisis, maka saya menawarkan atau melemparkan bentuk pertanyaan atau kasus atau problem atau masalah yang sekitar mereka, lalu kemudian kita minta untuk mereka berkomunikasi melalui sebuah pemecahan kasus masalah, gitu ya Pak ya. Gitu. S3 karena dia sifatnya studi kasus dan pemecahan masalah,
Kita diajak mereka untuk bagaimana memecahkan sebuah dilema, sebuah problem, sebuah masalah sekitar mereka, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan ataupun kita ya sifatnya dunia, itu mereka bisa memecahkan. Dan itu semuanya bisa dilakukan. Nah, kita tanya, kenapa mereka bisa memecahkan semua itu dengan tingkatan S1, S2 dan S3? Apa jawabannya? Apa itu, Pak? Lingkungan di mana mereka ada, dan mereka adalah kaum digital. Nah, yang selalu mendapatkan informasi tidak lagi melalui televisi, sudah berada di mana saja, di mana saja. Dan ketika masalah ada, itu langsung cepat mereka dapatkan. Nah, itulah kelebihan anak-anak dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, mampu memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga kemudian saya melihat potensi untuk Azlam ini berada dalam dimensi informasi dan teknologi itu bisa kita bentuk. Betul. Bisa kita bentuk. Karena mereka rata-rata mereka paham, cuma bagaimana menggerakkan mereka dengan media, membawa arus ini, dengan strategi ini yang belum kita letakkan di sini. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini itu kita bisa punya kesepakatan yang sama. Begitu. Ya. Berikutnya nih Pak, sebelum kita tutup perbincangan ini masih ada satu dua boleh Pak? Masih boleh. Iya. Ini apa pesan sederhana Bapak ini namun penting untuk mahasiswa khususnya Azlam saat ini? Oke, saya ingin mengatakan begini. Kita sekarang berada di era teknologi yang luar biasa sekali. Sekarang bagaimana kita, khususnya di Azlam? Mari kita sedikit demi sedikit untuk kemudian bergerak untuk mengikuti dan berada di era seperti itu. Karena kita tidak bisa setback. Ya betul. Nah, kalau karena itu maka yang pertama ada sebuah dimensi yang harus kita sama-sama memasuki di era itu. Yang pertama adalah kita bekerja sama. Itu. Dimensi yang pertama kita bekerja sama. Dimensi yang kedua adalah kita membuat sebuah kelompok yang besar, ya. Nah, kelompok besar ini ada di fakultas masing-masing, lalu membuat suatu prinsip untuk maju, nah dengan berbasis kepada teknologi. Gitu. Karena kita tidak bisa. Nah, yang ketiga tentu saja kita sifatnya kita tidak bisa juga menguasai teknologi lalu kemudian kita keluar dari nilai-nilai dan budaya kita. Itu juga pun. Jadi kata orang setinggi-tingginya kamu menguasai teknologi apabila tidak ada etika, tidak ada budaya, tidak ada adab, maka itu sulit. Nah, sebenarnya kita sudah punya di sini. Apa yang kita punya pertama? Rata-rata yang masuk di sini itu adalah kaum milenial, anak dari SMA kan, lalu kemudian masuk ke perguruan tinggi S1. Anak milenial semua. Punya kemampuan teknologi, mereka punya kemampuan teknologi, walaupun yang dari kampung, dari gunung, tapi mereka pasti punya teknologi karena berada dalam era itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi karena ini adalah perguruan tinggi didirikan oleh nilai-nilai berbudaya, kearifan, dan lalu kemudian ini adalah yayasan yang dipunyai oleh tokoh masyarakat, maka tentu saja nilai-nilai dari Haji Slamet Bido itu sudah termaktub dalam program kerja, dalam Renstra, dalam visi misi universitas. Nah, tinggal caranya bagaimana nilai-nilai tersebut itu bisa ditransfer kepada mahasiswa kita. Salah satunya seperti ini. Betul. Seperti ini yang bisa itu. Bahkan saya punya cita-cita selaku warik itu adalah membuat videotron atau videotron kan? Drone atau yang bisa ini di sini. Videotron. Videotron. Oke. Kemudian hal-hal yang begini kan bisa langsung benar. Kalau ada jadwal podcast itu sudah langsung terpampang ya Pak ya. Menarik Pak. Bahkan yang di gerbang kita itu. Iya. Tapi kita bagaimana kalau ada videotron itu begitu? Iya. Segala aktivitas kampus akan terpampang di videotron itu. Ya itu juga salah satu penyesuaian di era digital Pak. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Sangat menarik itu Pak.
Kenapa anak-anak sekarang itu dia hampir semua yang baik di buku, apa di bajunya dan apa itu ada stempel-stempel. Dan semua jadwal kegiatan sudah tercatat di situ, bukan lagi manual Itu pakai tadi. whiteboard dan Itu tadi. iya benar-benar menarik Pak, luar biasa. Ya. Nah, kita sudah banyak mendengar pendapat tentang Bapak, dan sebagai penutup nih Pak, Ya. apa pesan terakhir untuk pendengar podcast relation ini Ya. dari Bapak? Oke, baik. Untuk para pendengar podcast. Untuk pendengar podcast ya. Nah, mari bersama-sama kita bangun perguruan tinggi ini dan suasana dan iklim di kampus ini ya, agar supaya kita lebih maju lagi dengan berbasis kepada teknologi, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai kearifan lokal kita, lalu kemudian nilai-nilai kerjasama, persatuan dan lain sebagainya. Nah, apabila kemudian beriringan antara nilai-nilai teknologi, lalu kemudian nilai kerjasama, persatuan, persaudaraan dan sebagainya, itu akan menciptakan sebuah nuansa, sebuah ruang, dan kemudian menciptakan masyarakat yang diinginkan oleh bangsa kita dan kemampuan untuk memahami teknologi. Ya seperti itu. Baik, sangat sangat to the point pembahasan dan pesannya untuk para pendengar. Terima kasih Bapak Dr. Muzakir Tauil MSI atas insight-nya di hari ini. Terima kasih sudah mau menjadi salah satu narasumber pada podcast relation. Untuk ini kepunyaan Aslam, mari kita bangun bersama dan majukan bersama. Terima kasih Bapak, semoga next Bapak masih mau diundang untuk kita. Oke, siap. Iya, terima kasih untuk podcast hari ini. Sekian dari kami, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.